Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Akmal Muktifa Wazrin, kedua Desi Anjarwati, ketiga Elni Sarwati, dan yang keempat Muhammad Faisal Kamil. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Kamil dengan NIM 2011102441168. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sifat-sifat bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah seperti 0, 1, 2, dan 3, dan bilangan negatif seperti negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Bilangan bulat atau integers dalam teori bilangan disimbolkan dengan Z, sehingga dapat dituliskan sebagai himpunan Z sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau koma. Jika dituliskan dengan desimal, maka penulisannya berupa angka kosong, seperti tanda koma. Sifat operasi bilangan bulat. Bilangan bulat mempunyai 4 sifat, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Yang pertama, sifat tertutup. Setiap bilangan bulat A dan B berlaku rumus A tambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Dalam penjumlahan dan perkalian, hasilnya akan tetap sama jika letak kedua bilangan ditukar tempat antara satu dengan yang lain. Sebab penjumlahan dan perkalian memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Dalam penjumlahan dan perkalian, bilangan bulat A dan B selalu berlaku rumus. 1. Penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Dan yang kedua, perkalian A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam pengelompokan, pada penjumlahan dan perkalian, hasil dan penjumlahan dan perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku rumus 1. Penjumlahan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contohnya, 7 ditambah buka kurung 2 tambah 10 tutup kurung sama dengan buka kurung 7 tambah 2 tutup kurung tambah 10. Perkalian buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Dan yang terakhir, sifat distributif atau penyebaran. Dalam perkalian dan penjumlahan berlaku sifat penyebaran. Berlaku rumus pada setiap bilangan bulat A, B, dan C. Yang pertama, penjumlahan A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C. Dan yang kedua, perkalian A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Anjarwati. NIM saya 2011102441218. Prodi saya S1 Teknik Informatika. Kelas saya kelas BB MTK Distrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat, di mana materi yang saya jelaskan yaitu tentang teorema Euclidean dan PBB. Sebenarnya
materi saya yang harus saya jelaskan hanya PBB saja. Tetapi supaya kita lebih mudah mengerjakannya, maka kita harus membahas tentang teorema Euclidean terlebih dahulu. Oke, yang pertama, teorema Euclidean. Teorema Euclidean ini rumusnya M sama dengan N dikali Q plus R, di mana M itu ialah bilangan yang dibagi, N sebagai bilangan pembagi, Q hasil bagi, dan R sisa. Nah, di mana sisa ini harus bernilai positif ya. Oke, kita langsung ke contoh aja. Contohnya nih 13 bagi 4. Nah, kita gunakan pembagian biasa. Nah, di mana 4 ini adalah N, 13 adalah M. Nah, kita jumlahin 3 itu adalah Q. 3 kali 4 12, sisanya 1. Nah, 1 ini kan bernilai positif. Jadi 1 itu adalah R. Sisa dia. Kemudian dalam mencari PBB ini yaitu menggunakan teorema Euclidean yang tadi sudah dijelaskan. Nah, rumus dari PBB ini sama seperti teorema Euclidean, yaitu M sama dengan N dikali Q plus R. Nah, sifat-sifat PBB yaitu 1. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C habis dibagi A tambah B, C habis dibagi A kurang B, C habis dibagi A kali B. Contohnya, PBB dari 80 dan 12. Berdasarkan rumus yang tadi, M sama dengan N dikali Q plus R yang menghasilkan 80 sama dengan 12 kali 6 plus 8. 80 yaitu M, 12 yaitu N, 6 itu Q, 8 yaitu R. Nah, karena R ini belum 0, maka kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Mukni Fawazrin, NIM 2011102441166. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Penemu algoritma Euclidean adalah seorang matematikawan Yunani, yaitu Euclid. Algoritmanya, misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N bilangan bulat positif dengan M lebih besar sama dengan N. Dengan menerapkan algoritma pembagian, kita memperoleh bahwa R0 sama dengan R1 kali Q1 tambah R2 dengan nilai R2 lebih besar sama dengan 0 dan nilai R2 lebih kecil daripada R1. Dari langkah 1 kita memperoleh langkah kedua, yaitu R1 sama dengan R2 kali Q2 tambah R3 dengan nilai R3 lebih besar sama dengan 0 dan R3 lebih kecil dari R2. Dan akan terus dilanjutkan sampai Rn-2 sama dengan Rn-1 kali Qn-1 tambah Rn dengan nilai Rn lebih besar sama dengan 0 dan Rn lebih kecil dari Rn kurang 1. Dan akan berhenti sampai didapatkan suatu persamaan di mana sisa pembagiannya bernilai 0. Contoh soal.
Tentukan PBB dari R0 sama dengan M sama dengan 124 dan R1 sama dengan N sama dengan 52. Kita tinggal memasukkan rumus yang telah kita bahas tadi, yaitu R0 sama dengan R1 kali Q1 tambah R2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 124 sama dengan 52 kali 2 tambah 20. Kita lanjutkan ke R1. R1 sama dengan R2 kali Q2 tambah R3. 52 sama dengan 20 kali 2 tambah 12. Lanjut ke R2. R2 sama dengan R3 kali Q3 tambah R4. 20 sama dengan 12 kali 1 tambah 8. Lanjut ke R3. R3 sama dengan R4 kali Q4 tambah R5. 12 sama dengan 8 kali 1 tambah 4. Kita lanjut lagi ke R4. R4 sama dengan R5 kali Q5 tambah R6. 8 sama dengan 4 kali 2 tambah 0. Karena sisa hasil bagi pada R4 sama dengan 0, maka PBB dari 124 dan 52 adalah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elni Sarwati, NIM 20111102441189. Saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma modul. Modul itu adalah sisa bagi. Jadi, MUT itu singkatan dari hasil bagi. Di program itu ada namanya div. Div itu hasil bagi. Jadi, kalau kita punya persamaan tadi, M sama dengan dibagi N, hasil baginya Q. Jadi, sisa baginya R. Berarti di sini Q sama dengan div kan hasil baginya kan? Oke, kemudian R. Di sini sama dengan MUT, sisa bagi. Sekarang soal, oke. 23 MUT 5, sisa baginya berapa gitu kan ya pertanyaannya. Oke, di sini kita tulis persamaannya tadi 23 dibagi dengan 5 bisa dikali dengan 4 ya kan 20. Ditambahkan dengan 3. Seperti itu. Jadi berapa di sini sisanya? 3 kan? Oke, berarti di sini sama dengan 3. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.